Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, rekan-rekan pembelajar dan teman-teman mahasiswa. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kakung. Setelah menikmati lagu Santai Sejenak pada video sebelumnya, kali ini saya akan berbagi materi tentang novelty penelitian. Apa yang dimaksud dengan novelty? Novelty adalah istilah yang digunakan dalam konteks penelitian untuk menggambarkan sebuah kebaruan atau keunikan dari sebuah penelitian. Secara sederhana, novelty merujuk pada sesuatu yang baru, yang berbeda, atau tidak pernah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks penelitian, novelty mengacu pada kontribusi ilmiah yang diberikan oleh seorang peneliti. Novelties dalam penelitian sering menjadi dasar untuk mengembangkan pengetahuan atau aplikasi praktis. Kontribusi novelty dalam penelitian dapat mencakup konsep, metode, pendekatan, temuan, atau interpretasi yang belum pernah diketahui atau diungkap sebelumnya. Selanjutnya ada dua hal yang menjadi dasar pentingnya sebuah novelty. Yang pertama, kontribusi pengetahuan. Novelty dalam penelitian memungkinkan pengembangan dan kemajuan pengetahuan. Penemuan baru atau pendekatan baru dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang peningkatan dalam teori maupun praktek yang ada. Yang kedua, inovasi dan perubahan. Penemuan novelty dapat membantu memicu inovasi dan perubahan dalam berbagai bidang. Penelitian yang inovatif seringkali membawa solusi baru untuk masalah-masalah yang belum pernah terpecahkan sebelumnya, atau memperkenalkan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Adapun manfaat novelty dalam sebuah penelitian, setidaknya ada 6 hal. Yang pertama, mendorong kemajuan pengetahuan. Novelty merupakan kontribusi baru yang memperdalam pemahaman tentang sesuatu bidang tertentu. Dengan menemukan hal-hal baru yang sebelumnya belum diketahui, sebuah novelty dapat mendorong kemajuan dan pengembangan pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengisi celah penelitian. Novelties dilakukan untuk mengisi celah penelitian sebelumnya. Melalui penemuan baru, novelty memberikan kontribusi untuk memperbaiki dan mengisi kekosongan dalam penelitian yang ada. Yang ketiga, mendorong inovasi. Kontribusi novelty menginspirasi pengembangan teknologi baru, aplikasi yang lebih praktis, atau perubahan dalam kebijakan dan praktek dalam industri maupun dalam masyarakat. Yang keempat, mempengaruhi kebijakan dan praktek. Novelty dengan temuan yang signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan dalam berbagai bidang. Yang kelima, meningkatkan reputasi dan pengakuan ilmiah. Temuan novelty dapat meningkatkan reputasi peneliti dan institusi penelitian. Kesuksesan menemukan novelty seringkali diakui dalam bentuk penghargaan atau publikasi dalam jurnal bereputasi. Yang keenam, mengarahkan penelitian masa depan. Novelty dapat membuka pintu penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama
Temuan baru novelty dapat menjadi landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan dan mempublikasikan novelty penelitian? Yang pertama, tentukan bidang penelitian. Pilihlah bidang penelitian yang sesuai dengan minat dan isu yang ingin dijelajahi atau dipelajari. Selanjutnya, pilih bidang yang memungkinkan adanya ruang untuk mencari novelty penelitian. Yang kedua, baca literatur terkini. Lakukan tinjauan literatur untuk melihat apa yang sudah diteliti di bidang tersebut. Bacalah jurnal, artikel, dan buku untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang sudah ada. Yang ketiga, identifikasi celah penelitian. Setelah membaca literatur terkini, identifikasi celah penelitian yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Fokus pada pertanyaan penelitian yang belum terjawab atau aspek yang perlu diperbaiki dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, diskusikan dengan rekan sejawat. Diskusikan ide-ide penelitian dengan rekan sejawat, dengan dosen pembimbing atau ahli di bidang yang relevan. Mereka mungkin memiliki wawasan yang berbeda atau saran untuk mengembangkan ide menjadi penelitian yang lebih baru dan inovatif. Yang kelima, tinjau ulang gagasan penelitian. Setelah mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat atau ahli, tinjau kembali gagasan penelitian Anda dan perbaiki atau tambahkan elemen baru jika diperlukan. Pastikan ide penelitian Anda benar-benar baru dan memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang penelitian yang dipilih. Yang keenam, identifikasi metode yang tepat. Tentukan metode penelitian yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi. Pastikan metode ini merupakan metode yang relevan dan dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Yang ketujuh, rancang penelitian. Rancang penelitian dengan hati-hati. Tentukan desain penelitian, pilih sampel yang tepat, dan tentukan variabel yang akan diukur. Pastikan bahwa penelitian Anda memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Kedelapan, lakukan penelitian dengan baik. Setelah merancang penelitian, lakukan penelitian sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Kumpulkan data dan analisis dengan menggunakan teknik dan alat yang relevan dengan penelitian Anda. Yang kesembilan, interpretasikan temuan penelitian. Setelah data terkumpul, analisis temuan penelitian Anda secara cermat. Interpretasikan temuan dengan berpegang pada pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Identifikasi kontribusi novelty yang dibawa oleh penelitian Anda. Yang ke-10, tulis dan publikasikan penelitian Anda. Ini adalah yang terakhir. Jadi tuliskan hasil penelitian Anda dalam sebuah artikel ilmiah. Pastikan untuk menjelaskan novelty penelitian Anda dengan jelas dan menyampaikan kontribusinya dalam bidang penelitian yang dipilih. Usahakan untuk mempublikasikan penelitian Anda agar dapat memberi dampak pada bidang penelitian yang lebih luas. Seperti itulah rekan-rekan pembelajar, teman-teman mahasiswa, apa yang dimaksud dengan novelty pada sebuah penelitian. Semoga bermanfaat.